Halo guys, kembali lagi bersama gua Rizal di sini dan kita mulai intronya. Oke, kali ini gua lagi ada di Galaxy ya, lagi riding santai aja nih sama temen gua bertiga. Kita bertiga. Gua lagi bawa CB150 dan temen gua si Ucup membawa CBR dan satu lagi namanya Doli bawa Bison gua. Iya, ya riding santai aja sih. Mereka mau pada ke WC dulu. Udah kebelet katanya. Ya nanti di video ini sekalian gua mau nge-review, bukan nge-review sih, kayak sekedar test ride aja motor CBR-nya itu. Ya katanya dia udah coba ganti ecu dan segala macemnya. Ya ntar gua tunjukin deh. Oke, langsung aja kita pindah motor yuk. Kok pindah? Sekarang di mana nih? Di Grandwish ya. Tadi di Galaxy, sekarang di Grandwish. Dan sekarang gua udah pakai motor CBR-nya. Nah, kayaknya di Grandwish lagi PSBB ya, ditutup segala pintunya. Tapi untungnya yang jalan-jalan kecil nggak ditutup sih. Nah, sekarang gue langsung mau nyoba tes ngebut aja nih di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Biji 1 54 286. Wah, kenceng juga ya ternyata. Gigi 4-nya 80-an dan gua ya nggak berani lagi. Jadi ya ini cuman tentang modif simpel aja, barangkali bisa jadi referensi buat teman-teman yang punya Honda CBR nih. Oke, sekarang gue mau turun dulu, mau ngejelasin beberapa detail dari motor Honda CBR 150R ini ya. Oke, jadi seperti ini penampakan motornya. Yang pertama, ini kita lihat dari peleknya ya. Peleknya ini ori dan ini di repaint aja nih, warna emas dengan warna standarnya kan hitam, dan ini edisi tahun 2019 ya. Kelihatan dari bentuknya ini beda. Nah, terus dia juga udah diganti, ini windshield jenong ya. Terus ini spionnya kayak spionnya CBR 250RR. Dan terus kita lanjut ke bagian stangnya. Nah, di stangnya ini dia udah pakai gas spontan ya, yang di bagian kanannya. Nah, ini gas spontannya dan engine cut off-nya sama starternya ini udah diganti pakai KTC. Terus hand gripnya udah pakai RCB ya. Handle coupling sama handle rem juga diganti RCB. Nah, ini satu set ya, sama masternya minyak remnya, masternya semuanya. Ini handle RCB S1. Nah, terus juga ini pakai stang jepit di Pro. Dan ini udah bisa disetting dari sini ya, ketinggiannya gimana. Nah, terus selang rem ya itu udah pakai TDR ya. Dan ini enak banget loh teman-teman, spontan gitu bawanya, tapi ini enteng ya. Oke, dan ini juga beda ya kalau yang edisi 2019 model instrumen clusternya. Oke, paling dia pakai tail tidy ya, nggak pasang spakbor, pakai tail tidy yang simple. Sennya masih ori, terus dia belum single seat, tapi katanya OTW menyusul single seatnya. Terus dia juga pakai plastik. Terus dia juga pakai
knalpot Proliner yang long. Nah, oke, jadi di sini juga gearnya diganti ya, gearnya pakai yang extreme dan rantainya pakai triple S. Untuk shock breaker itu masih standar ori ya, dan terus ini selang rem belakangnya juga diganti pakai PDR. Nah, di sini ada yang beda. Nah, dia pakai Echo Juken 5 dan setelannya ini buat harian ya, dan mesin overall masih standar sih, nggak di bore up, nggak diapain. Oke, dia di generasi ini udah pakai lampu tembak ya. Oke, nah jadi powernya kalau tadi gue rasa itu keluar banget ya, buat harian juga lumayan ngisi terus tenaganya, jadi nggak limit kayak standarnya itu gigi satu juga nyampe 40 udah nahan banget. Nah tadi tuh bisa nyampe 50 lebih. Oke, terus apa lagi ya, dia juga pakai kompas kopling STR gitu ya, dan pernya itu juga diganti per CLD. Oke, jadi ya seperti itulah overallnya. Kalau misalkan teman-teman mau modif CBR-nya yang simpel ya kurang lebih kayak gini. Gue jelasin harga-harganya di deskripsi ya teman-teman semua. Berapa sih? Kayaknya ini mah masih paket murah lah, paket hemat. Nah sekarang gue mau nyoba lagi gimana sih respon tenaganya gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan dia nih setelannya kopling pendek sih. Oh iya, ini menunduk banget ya motornya, kerasa banget nunduk karena setelan stangnya ya setelan yang paling rendah gitu kan. Nggak paling rendah sih, maksudnya dia rendah banget gitu, tapi belum underyoke, nggak dipasang di bawah segitiganya nih. Untuk knalpot sih kalau untuk knalpot sih itu udah the best banget sih, Proliner gitu ya. Kayak kalau produk lokal tuh kayak Proliner, Unknown, WRX. Tapi kalau mau yang ngebas adem gitu ya Proliner yang long kalau teman-teman mau ngambil. Tapi kalau mau yang lebih keluar lagi suaranya, lebih keluar lagi tenaganya, itu pakai yang short. Cuman kalau gue sih lebih prefernya ke yang long sih. Gue nggak suka yang short, kayaknya agak kasar gimana gitu ya. Kalau buat 150 cc itu kayaknya kurang cocok gitu. Dan motor ini katanya jarang pakai juga sih, makanya masih grass banget ini motor. Oke, kita tarik sedikit di gigi 4 ya. Ya di gigi 4 nah udah narik sih lumayan. Dan kalau gue lihat sih karakternya itu di setiap RPM, di setiap inilah ya, di setiap gigi itu ngisi terus ya. Misalkan jalan pelan nih kayak gigi 4 itu dia nggak ngerasa kayak nahan gitu, tapi tenaganya tuh terus keluar bertahap. Di Grand Miss itu nggak enaknya banyak speed trap sih sekarang, nggak kayak dulu. Oh, 5 udah 90 kan. Dan bener deh, gue hari ini nggak berani nyampe 100 kayaknya nih. Lagi juga banyak satpam tadi pada patroli, jadi gue ya main santai aja lah. Oke, gigi 3 limiternya ada di wah gila sih, 90 itu belum limit cuy. Anjir nggak berani gua. Sumpah nggak berani. Nanti kita ngobrol-ngobrol langsung aja deh sama yang punya ini motor. Nah, yang
punya atau lagi duduk ya. Oke. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and Oke, dan sekarang gue udah sama ownernya nih yang punya. Namanya siapa? Irfan. Pak Doli. Iya. Panggilannya Doli udah gitu ya. Ntar nih gue cantumin Instagramnya. Oke. Gue mau nanya nih tentang motor lu ya. Itu terinspirasi dari mana sih lu modif kayak gini? Kalau gue sih terinspirasi tuh gue ngeliat dari IG sama YouTube yang namanya vlogger itu Saonone Motovlog. Karena gue suka banget kalau CBR ini, gue paling suka modifnya simple, nggak kayak maaf ya nih, kayak modif yang fairing dibikin 2,5, terus belakangnya juga body bikin 2,5 itu menurut gue kurang enak itu dipandang, dan juga boros uang menurut gue juga, nggak kepake juga kayak gitu. Mending kayak gini simple, enak dilihat, racing look juga menurut gue sih gitu. Jadi lu pengennya tuh motor yang masih kelihatan ori, cuman kayak ditambahin part-part yang gak terlalu mencolok. Gimana sih? Ya, yang gak terlalu alay lah gitu ya. Iya benar banget, nggak terlalu alay. Jadi gue suka banget modifnya tuh modif simple, kayak dari master kopling, master rem semuanya, dan juga performa gue tambah kayak ECU Juken 5 itu racing turbo itu enak banget, bener tarikannya bener-bener enak, enteng. Lu harus coba, apalagi dengan lu porting polish itu lebih mantep, lebih jos lah dia. Bener enak dah. Oke. Nah ini kan lu paling cuman ganti ECU doang kan, mesin lu nggak ngubah kan sama sekali, bore up gitu. Nah kalau untuk konsumsi bahan bakarnya gimana nih? Kan soalnya kan lu katanya setting harian gitu kan. Nah itu kira-kira masih dapat nggak sih standarnya CBR, apa mungkin cuman turun bawahnya dikit gitu? Berapa kira-kira? Kalau menurut gue dari standar ECU standar biasa itu kan ya, itu bensinnya dia irit. Menurut gue emang irit. Cuman kalau pas udah diganti ECU Juken ini, ECU Juken 5 yang racing turbo, menurut gue sedikit rada boros emang. Karena kan dia pengapiannya juga lebih besar, dan menurut gue kalau lu pengen ganti ECU Juken 5 itu harus ganti radiator juga, radiator Bipro yang lebih gede. Karena kalau dari aslinya itu nanti motor lu cepet panas. Kayak gue sering banget cepet panas. Jadi gue nanti lagi OTW buat ganti yang namanya radiator Bipro. Nah ini kan lu udah istilahnya udah banyak lah ngeluarin budget gitu ya buat modif simple kayak gini nih. Nah kedepannya kira-kira ada lagi nggak sih yang pengen lu tambahin gitu? Oh masih ada, masih proyeknya masih banyak. Banyak ya? Belum lagi nanti yang radiator, belum lagi yang nanti underbone, belum lagi nanti velg RCB, masih banyak lagi. Dari performa mesinnya juga pengen gue ubah, mungkin gue bore up, masih banyak lagi masih. Oh gitu, oke. Dan kira-kira kedepannya ada rencana mau nambah motor? Aduh, kalau mau nambah motor ya mungkin menurut gue yang simple aja, CBR 2,5 250 RR. Itu menurut gue yang simple.
sekiranya nih nanti kalau misalkan lo udah punya motor ya sekelas CBR 2,5 RR gitu ya, apa sih modifan yang mau lo tambahin gitu di motornya? Paling dari master rem, master kopling. Dari master rem mungkin ya yang terkenal lo tahu sendiri, Brembo. Koplingnya itu Akosato, dan velgnya velg nanti dulu standar, karena untuk velg OZ Racing tahu sendiri harganya kan dari 13 juta ke atas lah, sekitaran segitu. Mungkin mau disimpel aja gue sih. Sip. Dan ini ya, kita lihat lagi kondisi motornya. Nah ini lampunya Proliner, terus progernya ya, sama apa nih, handle remnya ya, handle rem, starter remnya juga ini semua diganti nih, bagus sih kalau kata gue kelihatannya, gas spontan juga. Terus apa lagi ya, sini juga nih koplingnya, hand gripnya, stang Bipro nih ya, ini adjustment ya, udah dari sananya. Oke, sip. Dan ini stang spion ori bukan sih? Karena ini CBR-nya itu pembuatannya tahun 2019. Jadi dia spionnya ori, cuman pakai spionnya dari CBR 2,5. Karena beda. Dari CBR tahun 2016 sampai 2018 itu beda. Dari kepalanya sini lihat. Ayo. Kalau 2019 itu kepalanya ini lebih jauh dari lampunya nih, jauh. Kalau yang 2016 2018 itu dia di sini pendek, di sini kan longgar, bolong di sini masih bolong. Kalau ini jauh, cuman atas. Jadi kelihatannya ya sporty, simple lah, facelift. Ini ya kayak perubahan minor gitu ya, nggak terlalu banyak perubahan sih sebenarnya kalau dari 2016 ke 2019 gitu. Dan yang gue suka sih kalau dari CBR ini juga di speedometernya sih bagus ya, warnanya juga udah lumayan gitu kan. Ya oke, paling ini ya pakai tel tadi gitu kan, terus kayak agarnya juga dicopot nih ya sama dia biar kelihatan kayak racing look gitu sih. Oke, jadi segitu aja video dari gue. Jangan lupa untuk like video ini ya, komen yang bermanfaat juga, terus juga share ke teman-teman biar teman-teman juga tahu tentang video CBR 150 ini. Dan juga jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Oke, sekian dulu tentang video impresi gue sama motor ini ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.